Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 14 Februari 2017 bersama saya Merinda Surya. Pada edisi Special Report hari ini masih membahas tentang bencana banjir dan cuaca buruk yang melanda Jawa Timur. Selain itu, kita akan laporkan sidang lanjutan perkara pelepasan aset PT Pancawira Usaha dengan terdakwa Dahlan Iskan. Pemirsa, inilah Special Report selengkapnya. Kita awali informasi terkait Pilkada Kota Batu. H-1 Pilkada Kota Batu besok, sebanyak 420 kotak suara dan 147.000 surat suara siang tadi mulai didistribusikan KPUD. Logistik Pilkada tersebut selanjutnya akan dikirim ke masing-masing TPS. Dengan pengawalan ketat petugas TNI dan Polri di halaman KPUD Kota Batu, di Jalan Raya Tlekung, Junrejo, 2 truk pengangkut logistik Pilkada Kota Batu didistribusikan. H-1 Pilkada ini KPUD Kota Batu membagikan 420 kotak suara, berisikan berbagai logistik termasuk 147.970 surat suara. H-1 KPU Kota Batu melakukan distribusi logistik. Mekanismenya nanti dari KPU Kota Batu kami serahkan kepada PPK dan dari PPK akan langsung diserahkan kepada PPS. Selanjutnya untuk masing-masing PPS akan mendistribusikan ke TPS-TPS. Selanjutnya logistik ini akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, dan diteruskan ke masing-masing tempat pemilihan suara hari ini juga. Besok, 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan bersaing memperebutkan suara terbanyak dalam Pilkada Kota Batu. Mereka adalah pasangan Rudi Suyono diusung PAN, Nasdem, dan Hanura. Pasangan Dewanti Rumpoko Punjul Santoso diusung PDIP. Sementara Hairudin Hendra Anggasonata diusung PKB dan Partai Demokrat. Terakhir pasangan Abdul Majid Kasmuri Idris maju dari jalur perseorangan. Dari Batu, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Probolinggo selama 2 jam membuat ratusan rumah dan bangunan sekolah terendam banjir. Selain curah hujan tinggi, banjir dipicu buruknya sistem drainase. 2 sekolah dasar negeri Sukabumi 1 dan 2 serta ratusan rumah warga di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Senin siang terendam banjir setinggi 20 cm. Banjir terparah hingga ketinggian air mencapai 30 cm terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Banjir. Oh gitu ya. Karena hujan. Hujannya deras atau gimana? Ya tadi deras, sekarang sudah lumayan enggak. Mengganggu sekolah apa enggak? Ya enggak. Mengganggu ya. Selain curah hujan tinggi, banjir kali ini juga dipicu buruknya sistem drainase. Banjir seperti ini terus terjadi saat hujan deras mengguyur. Banjir akan surut selang 4 jam kemudian. Akibat banjir, aktivitas warga sangat terganggu, terutama para siswa-siswi sekolah. Dari Probolinggo, Ana Purwadi, MNC Media melaporkan. Sementara itu, akibat diterjang banjir bandang, jembatan yang menghubungkan 4 desa di Pasuruan terputus. Lantaran tak ada lagi jembatan, para siswa sekolah dasar nekat menyeberangi derasnya arus sungai untuk menuju sekolahnya. Bagi siswa sekolah dasar negeri 4 Grati yang berada di Dusun Kerikil, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, pergi ke sekolah bukanlah hal mudah. Setiap hari, puluhan siswa dan siswi SDN Grati 4 harus berjuang menyeberangi arus Sungai Barat yang cukup deras untuk sampai ke sekolah setelah jembatan penghubung yang biasa mereka lewati putus total akibat diterjang banjir. Untuk menyeberang sungai ini sedalam 40 cm, bocah kecil ini terpaksa harus melepas sepatunya. Jembatan penghubung 4 desa, Triwung, Grati Tunon, Rembalas, dan Desa Karanglo terputus 2 pekan lalu. Untuk beraktivitas, warga kini harus berjalan memutar sejauh 4 km. Sudah berapa lama menyeberang lewat jembatan ini? Sudah lama. Kenapa nih harus lewat sungai ini? Jembatannya roboh. Kenapa itu? Banjir apa memang rusak? Banjir. Kena banjir. Takut apa enggak tadi melintas di situ? Enggak. Enggak, biasanya kalau air besar enggak sekolah. Para orang tua siswa tentu sangat mengkhawatirkan keselamatan putra-putrinya yang harus menyeberangi sungai untuk sekolah. Saat debit air sungai meningkat, tidak jarang mereka terpaksa melarang putra-putrinya ke sekolah demi keselamatan. Ya gimana lagi, kadang nggak ada jalan. Nggak ada jalan.
Kalau ini arusnya besar, lewat mana Bu? Libur sekolah terpaksa diliburkan. Ini Ibu setiap hari nganter anak sekolah? Iya. Takut Antar jemput. Antar jemput. Pengennya apa Bu? Pengennya jembatan selesai. Biar nggak bisa sama orang tuanya lah. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang rusak agar para siswa tidak lagi menyeberangi arus sungai untuk ke sekolah dan aktivitas warga juga kembali normal. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, bukit setinggi 30 meter di wilayah Trenggalek kembali longsor. Material longsor setinggi 5 meter menutupi jalur utama Trenggalek Ponorogo. Aparat setempat menutup total jalur dari 2 arah bagi pengguna jalan jenis kendaraan apapun. Hujan yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Trenggalek mengakibatkan jalur tebing setinggi 30 meter di wilayah Desa Gilis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek longsor. Akibatnya jalur penghubung Trenggalek Ponorogo kembali tertimbun tanah longsor. Longsor terjadi di 2 titik di kilometer 16 dan kilometer 17. Tumpukan material longsor berupa bebatuan dan tanah menimpa seluruh badan jalan. Para pekerja dan instansi terkait dengan peralatan alat berat terus bekerja membersihkan material longsor. Material longsor berupa tanah lumpur, bebatuan gunung, pepohonan serta bermacam sampah hutan menyulitkan proses pembersihan. Para pengguna jalan rela menunggu hingga selesainya pembersihan material karena tidak ada jalur lain kecuali harus berputar melintasi wilayah Kediri, Nganjuk, Madiun, dan Ponorogo. Sementara lintasan jalur tersebut selain memiliki jarak tempuh ratusan kilometer, juga memakan waktu tak kurang dari 3-4 jam. Potensi hujan yang mengakibatkan longsor di sepanjang wilayah ini diperkirakan masih tinggi. Karena itu aparat keamanan setempat menghimbau agar pengguna jalan selalu waspada, terlebih jika saat turun hujan. Dari Trenggalek, Anang Agus Faisal, MNC Media melaporkan. Ribuan ikan petani keramba mati dampak dari cuaca ekstrim. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi di Special Report. Anda kembali menyaksikan Special Report. Ledakan belerang di Telaga Ngebel, Ponorogo akibat cuaca ekstrim terus berlanjut. Akibatnya ribuan ikan milik petani keramba lemas hingga petani harus melakukan panen ikan lebih awal. Petani keramba merugi ratusan juta akibat kejadian ini. Ribuan ikan ini terapung mati di Telaga Ngebel, Ponorogo Selasa pagi. Jumlahnya bertambah besar dibanding hari sebelumnya. Tak hanya ikan liar, ikan milik puluhan petani keramba ikan di telaga juga mati. Keterangan warga matinya ikan-ikan ini diduga akibat ledakan belerang dari dasar Telaga Ngebel sejak 3 hari sebelumnya. Akibat pengaruh cuaca ekstrim, belerang bercampur gas di dasar telaga meledak dan bercampur dengan air taga. Akibatnya ikan kekurangan oksigen, mabuk, dan mati. Yang paling merasakan dampak fenomena alam ini adalah peternak ikan dan pemilik keramba. Akibat ledakan gas belerang ini ribuan ikan mabuk dan mati. Petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Menghindari kerugian lebih besar, petani memanen ikan lebih awal. Ikan yang harusnya dipanen 6 bulan, terpaksa dipanen saat baru berumur 3 bulan. Tetap dibilang hari ini kita rugi mungkin. Berapa ini kondisinya agak mabuk, lemes. Karena suplai oksigen yang masuk ke tubuh ikan kurang. Jadi dipanen awal ya Pak? Dipanen awal, dipanen lebih awal. Untuk ngejar ketinggalan kita di pakan. Ledakan gas bercampur belerang ini menyebabkan hampir semua jenis ikan di Telaga Ngebel mabuk dan mati. Selain ikan di keramba, juga ikan liar. Warga pun berburu ikan liar mabuk, di antaranya jenis udang, nila, dan ngongok. Dari Ponorogo, Ahmad Subaiki, MNC Media melaporkan. Cuaca buruk dan gelombang di Laut Jawa hingga saat ini masih mencapai 2 hingga 3 meter. Karena itu, kapal layar motor yang terbuat dari kayu belum berani berangkat lantaran belum mendapat izin berlayar oleh petugas Kesyah Bandaran Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal jenis layar motor dikhawatirkan pecah dihantam gelombang. Hingga Selasa pagi, gelombang di Laut Jawa masih 2 hingga 3 meter. Sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi gelombang pada hari-hari sebelumnya yang mencapai 3 hingga 5 meter di Laut Jawa dan perairan Lombok.
Meski begitu, petugas Kesyah Bandaran Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya masih belum mengeluarkan izin untuk berlayar bagi kapal layar motor yang bertonase di bawah 5.000 gross tonase. Karena dengan ombak 3 meter masih berbahaya untuk kapal layar motor yang rata-rata terbuat dari kayu. Kapal bisa pecah dan tenggelam. Kapal-kapal yang dari kayu maupun kapal-kapal yang CT di bawah 1.000 itu ya sangat riskan untuk lubang-lubang yang besar. Bahayanya apa, Pak, jika kapal itu nekat berangkat? Ya bisa pecah dan tenggelam karena terbuat dari kayu, sangat rawan untuk pecah. Karena ombaknya tinggi. Ombaknya tinggi ya. Akibat pelarangan ini, kru kapal terpaksa tertahan di dermaga Pelabuhan Rakyat Kalimas lebih dari 2 minggu. Terus ini gimana, Pak? Kalau nggak berangkat gimana? Nggak berangkat ini? Terpaksa kita nunggu cuacanya bagus. Pak, kalau terlambat gini, kerugiannya apa, Pak? Kerugiannya ABK juga rugi. Ya, terus orang punya barang yang nunggu di sana rugi juga. Terlambat datang ya? Terlambat datang. Kondisi cuaca buruk dengan ombak tinggi di perairan Laut Jawa ini diperkirakan BMKG Tanjung Perak masih akan terus terjadi selama 1 minggu ke depan. Dari Surabaya, Nur Syafei, MNC Media melaporkan. Mantan Wali Kota Probolinggo HM Bukhori divonis 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin siang. Mantan Wali Kota 2 periode itu terbukti melakukan korupsi dana bantuan fisik sekolah yang mengakibatkan kerugian negara 1,6 miliar rupiah. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Senin siang, mantan Wali Kota Probolinggo HM Bukhori akhirnya divonis hukuman penjara 2 tahun dan denda 200 juta rupiah oleh tim Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Pria berusia 62 tahun itu terbukti melakukan korupsi dana alokasi khusus tahun 2009 dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk bantuan fisik sekolah yang merugikan negara 1,6 miliar rupiah. Namun dalam prakteknya, DAK itu dikorupsi dengan modus meminta fee sebesar 5% pada tiap sekolah penerima bantuan dana untuk mebeler 70 sekolah dasar. Dalam sidang yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini juga dihadiri istri terdakwa Haja Rukmini yang kini menjabat sebagai Wali Kota Probolinggo. Menanggapi vonis majelis hakim, terpidana HM Bukhori menegaskan akan mengajukan banding. Ya, banyak fakta persidangan para saksi yang didatangkan tidak sesuai. Itu yang menyebabkan kami banding. Tidak sesuai gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Ya, para saksi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Masum itu tidak benar semua, tapi diabaikan oleh majelis hakim, Pak ya? Ya, itu aja, jelas. Pak Madan mengatakan bahwa tidak pernah dengar dana perintah 5%. Pak Masum mengatakan sudah perintah katanya. Ya, tanya pada pengacara itu. Ya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Anggota Polri harusnya menjadi penegak hukum, namun 3 oknum polisi anggota Polres Kediri Kota, Polres Mojokerto, dan Polres Jombang justru menggelar pesta sabu-sabu. Ketiganya ditangkap rekannya sesama anggota polisi dan kini terancam dipecat. Penangkapan oknum polisi Aibtu SI yang berdinas sebagai staf Kabak Sumda di Polres Mojokerto mengejutkan seluruh jajaran anggota dan perwira di Polres Mojokerto. Kasus narkoba yang melibatkan sejumlah anggota polisi ini tidak hanya sekali terjadi di wilayah hukum Polda Jatim. Anggota polisi yang seharusnya sebagai penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba justru ikut terlibat dan mencoreng Korps Bayangkara. Polres Mojokerto menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada penyidik Polres Kediri yang menangkap Aibtu SI. Bahkan Kapolres Mojokerto melalui Kasat Reskrim AKP Budi Santoso menegaskan akan menindak tegas dan mencopot anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Kita juga kaget ada anggota Polres Mojokerto sampai di sana dan di Polres Kediri dilakukan penangkapan kasus narkoba. Dan itu kan kita juga prihatin kenapa anggota sampai ke sana dan sebagainya. Ini masih diusut oleh Propam mengenai kode etik ya. Tapi untuk hukuman pidananya, ini yang punya kewenangan adalah Polres Kediri. Aibtu SI ditangkap anggota Res Narkoba Polres Kediri bersama 2 anggota polisi dari Polres Kota Kediri, Aibtu DPD, dan anggota Polres Jombang, Aibtu Sur, Sabtu malam. Dalam penggerebekan ini, ketiga oknum polisi ditangkap bersama 2 perempuan dengan barang bukti beberapa poket sabu-sabu serta sejumlah uang.
Kini ketiga oknum polisi sedang menjalani proses hukum di Polres Kediri. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, MNC Media melaporkan. Usai jeda, Special Report akan kembali lagi dengan informasi tentang sidang lanjutan perkara pelepasan aset PT PWU. Tetaplah bersama kami. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha dengan terdakwa Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya hari ini kembali ditunda. Penundaan karena Dahlan Iskan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk kedua kalinya, Dahlan Iskan kembali tidak hadir sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa pagi. Ketidakhadiran mantan Menteri BUMN tersebut karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kuasa hukum Dahlan Iskan, Agus Dwi Warsono, mengatakan kondisi kliennya tidak memungkinkan untuk menjalani sidang dan masih membutuhkan istirahat serta pemeriksaan dokter lebih lanjut. Dengan kondisi kesehatan demikian, seharusnya Dahlan menjalani perawatan di Rumah Sakit Tianjin, Tiongkok yang selama ini merawatnya. Seperti diketahui, Dahlan merupakan pasien transplantasi hati yang membutuhkan perawatan berkala. Tim penasehat hukum saat ini sedang meminta izin kepada majelis hakim agar Dahlan bisa melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Tianjin, Tiongkok. Terus kemudian yang juga ada laporan hasil medis dari Rumah Sakit Tianjin pada saat Pak Dahlan menjalani proses pengobatan sesuai dengan izin penetapan dari majelis hakim. Itu juga baru kami terima tertanggal 6 Februari, kita terima kurang lebih 2-3 hari yang lalu dari Rumah Sakit Tianjin, yang pada prinsipnya hasil report dari Tianjin itu karena high pressure blood, ya, artinya karena tekanan darah tinggi itu berakibat ya, komplikasi gitu, terhadap kondisi kesehatan Pak Dahlan, dan ini disarankan, ya, sarannya sifatnya wajib karena strongly advised sesegera mungkin, ya, Pak Dahlan harus menjalani pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Tianjin. Rencananya hari ini sidang lanjutan kasus pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulung Agung akan menghadirkan saksi dari JPU. Di antaranya Ali Markus dan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo. Dari Surabaya, Katrinesia Muhammad Raka, MNC Media melaporkan. Sementara sidang Dahlan Iskan ditunda, sidang dalam kasus yang sama yakni pelepasan aset PT Pancawira Usaha dengan terdakwa Wisnu Wardana kembali berlanjut. Dari 10 saksi yang dipanggil jaksa penuntut umum, hanya 5 yang hadir. Masih di tempat yang sama, yakni Pengadilan Tipikor Surabaya juga menggelar sidang dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU dengan terdakwa Wisnu Wardana. Agendanya masih pembuktian memeriksa saksi fakta dari jaksa penuntut umum. Dari 10 orang yang dipanggil, hanya 5 yang hadir memberikan keterangan. Mereka adalah Sudarmaji dan Sri Areni yang diketahui sebagai notaris saat penjualan aset di Tulung Agung, serta Rama Amirullah, Ece Santo Budioko, dan Ahmad Syukur. Sementara untuk kelima saksi lainnya seperti Imam Utomo tidak bisa hadir untuk kedua kalinya dikarenakan sakit. Demikian pula saksi kunci Sam Santoso yang merupakan Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri. PT Sempulur merupakan pembeli aset yang diduga bermasalah di Kediri dan Tulung Agung. Kepada saksi, jaksa penuntut umum menanyakan proses jual beli aset PT PWU di Tulung Agung pada tahun 2003 lalu. Seperti diketahui, aset yang dulu berdiri pabrik minyak tersebut kini telah berubah menjadi kawasan ruko. Saat proses pelepasan berlangsung, Wisnu Wardana merupakan Kepala Biro Aset PT PWU. Dari Surabaya, Katrinesia Muhammad Raka, MNC Media melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui tentang suasana penundaan sidang Dahlan Iskan hari ini, berikut cuplikannya. Atas nama terdakwa Dahlan Iskan dibuka dan dinyatakan terbuka. Ya, silakan terdakwa. Terdakwa Dahlan Iskan. Mohon izin yang mulia. Ya. Terkait dengan kehadiran terdakwa Dahlan Iskan, kami perlu sampaikan bahwa beliau sedang dalam kondisi sakit. Jadi sekaligus juga pada kesempatan pada pagi hari ini kami menyampaikan tentang
kondisi sakitnya dan juga permohonan izin kepada Yang Mulia untuk mengizinkan terdakwa Dahlan Iskan menjalani pengobatan lanjutan selama kurang lebih 15 hari ke Tianjin, rumah sakit di Cina. Hal ini terkait sebenarnya dengan medical record dari rumah sakit Tianjin terhadap saudara Dahlan Iskan sesuai penetapan sebelumnya Yang Mulia. Jadi yang beliau sudah menjalani pengobatan di rumah sakit Tianjin. Jadi alasan ketidakhadiran dan permohonan izin pengobatan lanjutan ini kami sampaikan dalam surat dan mohon izin untuk kami bacakan. Bahwa sesuai surat keterangan istirahat dari dokter pada Rumah Sakit Dr. Sutomo Graha Amerta tertanggal 11 Februari, karena sakit terdakwa Dahlan Iskan memerlukan istirahat 3 hari dari tanggal 13 sampai dengan 15 terlampir, karena diperlukan pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh 4 dokter spesialis sebagaimana rujukan pemeriksaan pada dokter spesialis tersebut. Ini terlampir, kami lampirkan juga. Kemudian sesuai surat dari Rumah Sakit Tianjin tertanggal 6 Februari 2017 terlampir yang pada pokoknya menjelaskan mengenai tindakan medis pada bulan Januari 2017 menunjukkan bahwa kondisi kesehatan pada diri terdakwa saat ini terdapat masalah yang sesuai hasil diskusi tim dokter Rumah Sakit Tianjin berkesimpulan bahwa high blood pressure pada terdakwa Dahlan Iskan berakibat terjadinya komplikasi serius seperti pada multiple systemic aneurysm dan renal insufficiency serta multisystem aneurysm rupture adalah fatal yang atas dasar hasil medical test meliputi primary hypertension, multiple systemic aneurysm dan renal insufficient, bilateral basal ganglia lacunar infarction and brain atrophy. Selanjutnya tim dokter Rumah Sakit Tianjin memberi rekomendasi yang sifatnya wajib atau keharusan strongly advised untuk sesegera mungkin terdakwa Dahlan Iskan kembali menjalani pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Tianjin dengan waktu yang panjang. Selain itu, selain surat dari Rumah Sakit Tianjin ini, kami lampirkan pula hasil pemeriksaan patologi klinik dari Graha Amerta dari Rumah Sakit Dr. Sutomo tertanggal 7 Februari, 8 Februari, dan juga hasil laboratorium klinik Prodia tertanggal 9 Februari dan 6 Februari 2017. Dan kami sertakan pula lampiran penjaminan dari kami penasihat hukum sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia. Demikian Yang Mulia, jadi kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, ini juga disampaikan kepada penuntut umum. Penuntut umum sudah memanggil saksi-saksi untuk persidangan hari ini. Sudah. Ada kita banyak kali tadi ini Mas, akan kemarin tertunda. Sementara yang kami panggil aja Pak. Iya, coba kita sampaikan. Sudarmadi, Esos. Sri Areni. RMA Amirullah. DRS EC Basanto Yudhoyoko. Ahmad Jailani, tapi hari ini Ahmad Jailani ada keterangannya Pak, dia ada tugas luar. Iya. Abdul Ghaffar, Ahmad Syukur. Coba tolong kursi lagi di belakang. Mungkin cukup enggak? Ada berapa lagi? Pak, ada masih banyak ini mungkin saksinya. Kursi satu panjang lagi.
Masih ada lagi saksi? Masih Pak. Oh. Imam Utomo ini masih ada surat keterangan sakit Pak. Oh. Yang diajukan. Pada sakit semua. Dr. Sam Santoso. Sam Santoso. Sam Santoso. Hadir ya. Dr. Ali Markus. Pak Ali Markus. Ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi hari ini saudara dipanggil oleh penuntut umum ya, untuk memberi kesaksian atas perkara Dahlan Iskan. Ya. Namun oleh karena pada hari ini terdakwa Dahlan Iskan tidak hadir di persidangan dikarenakan karena sakit. Dan berdasarkan surat keterangan dari dokter yang merawat. Itu juga ada laporan yang disampaikan dari penasihat hukum terdakwa. Jadi Bapak Ibu yang mohon maaf, hari ini kami tidak bisa melakukan pemeriksaan tidak hadir di persidangan. Ya, kapan bisa kita lanjutkan lagi untuk pemeriksaan ini? Gimana penasihat hukum? Mohon izin yang mulia. Jadi terkait dengan rujukan kepada 4 dokter spesialis, kami juga belum bisa menentukan. Tetapi kalau menunggu hasil rujukan itu, kami mengusulkan 7 hari yang mulia, 1 minggu. Jadi sambil menunggu hasilnya, nanti kami laporkan pada Yang Mulia. Sekaligus kami mohon juga terkait dengan permohonan untuk izin berobat ke Rumah Sakit Tianjin itu. Baik, Yang Mulia. Hasil bagaimana kesimpulan dari dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Dahlan Iskan. Ya begitu Pak, Bu. Jadi kami mohon maaf belum bisa memeriksa Bapak Ibu pada hari ini ya. Dan insya Allah ya kita akan lakukan pemeriksaan kembali pada hari Selasa ya, tanggal 21 Februari 2017 ya, dengan acara masih mendengar keterangan saksi dari Bapak Ibu. Jadi kami harapkan bahwa Bapak Ibu hadir lagi di persidangan, ya, meskipun itu tidak ada panggilan secara resmi dari penuntut umum, karena ini merupakan pemberitahuan yang resmi, ya, kepada Bapak Ibu untuk hadir pada hari Selasa minggu berikut, tanggal 21 Februari 2017 jam 9 pagi, ya, untuk didengar keterangan Ibu Bapak selaku saksi untuk perkara terdakwa Dahlan Iskan. Ya, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Pemirsa, jangan kemana-mana karena spesial report mengawal sidang Dahlan Iskan masih akan kembali. Tetaplah di iNews TV. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, belum kelar perkara pelepasan aset PT PWU, Dahlan kembali dijerat dalam kasus mobil listrik. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka kasus mobil listrik yang diduga merugikan negara 28 miliar rupiah lebih. Sejatinya kemarin Dahlan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun pemeriksaan batal karena mantan Dirut PLN itu masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kejaksaan Agung telah menetapkan Dahlan sebagai tersangka sejak 26 Januari lalu. Dahlan ditetapkan lewat penerbitan surat perintah penyidikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan Iskan menanggapinya dengan tersenyum, mengatakan bahwa Jaksa Agung menginginkan penghargaan dari Muri karena telah 3 kali menetapkan seorang Dahlan sebagai tersangka. Dahlan mengatakan penetapan tersangka pada dirinya merupakan hal yang biasa. Selama dirinya menjabat sebagai Direktur PLN dan Menteri BUMN, tidak pernah menerima suap ataupun korupsi. Tersangka lagi soal mobil listrik, dan saya kira Yang Mulia Jaksa Agung mungkin pengen mendapat hadiah Muri, penghargaan Muri, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh pers Indonesia, menjadi tersangka 3 kali. Mungkin beliau pengen mendapatkan penghargaan dari Muri karena 3-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap, tidak ada kaitan dengan sogok menyogok, tidak ada kaitan dengan aliran dana, tidak ada kaitan dengan pemberian uang, tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pengen mendapatkan penghargaan dari Muri. Kejaksaan Agung menilai Dahlan ikut bertanggung jawab atas pengadaan 6 mikrobus dan bis eksekutif listrik yang digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi peserta KTT APEC di Bali pada Oktober 2013. Proyek senilai 32 miliar rupiah itu didanai BRI, perusahaan gas negara, dan Pertamina. Dahlan menunjuk Dasep Ahmadi, pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama, sebagai pembuat bis. Tapi berdasarkan hitungan BPKP, proyek itu membuat negara rugi 28,99 miliar karena bis-bis itu ternyata tidak bisa dipakai. Dasep telah dihukum 7 tahun penjara dalam kasus ini. Jaksa lalu mengajukan banding dan kasasi. Hasilnya Mahkamah Agung menyebutkan ada dugaan keterlibatan Dahlan dan Dasep dalam kasus korupsi tersebut. Dari Surabaya, Ketinisha dan Haryo Hanggoro, MNC Media melaporkan. Banyak fakta yang terungkap dalam sidang 2 pekan lalu. Berikut sekilas cuplikan sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Oktober 2001. 2001, nomornya 42 yang dilampirkan, Pak. Yang terkait dengan masalah tadi persetujuan RUPS 21 November 2003, ya, akta pernyataan keputusan RUPS nomor 38 dibuat di hadapan Notaris Wahid Hasim. Iya, Pak. Itu di hadapan majelis tadi kan saudara tunjukkan. Betul. Terus kemudian di situ ditanyakan oleh rekan kami tentang adanya frasa pelaksanaan _ penjabaran hasil keputusan RUPS PT Pancawira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Mei 2002 dan tanggal 2 Mei 2003 itu tidak ada di dalam dokumen. Tetapi ada dibunyikan di dalam akta itu, saudara ikut membaca ya? Iya. Tadi berdasarkan dokumen. Baik. Kemudian saksi terhadap dokumen buku daftar tanah itu kan ada pencatatan gitu ya, mengenai pendaftaran, peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya. Saudara bisa atas dokumen itu bisa bacakan enggak? Coba dari halaman berapa yang saudara ada di situ? Jadi pendaftaran peralihan hak dari adanya apa di situ ada sertifikat pembebanan hak tanggungan? Ada.
Sertifikat SHGB nomor 578 tadi sudah saya jelaskan diterbitkan tanggal 14 Agustus 1992 berdasarkan keputusan Kepala BPN RI tanggal 8 Oktober 1990. Itu HGB-nya atas nama siapa? Atas nama Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan di Surabaya. PT? Bukan PT, perusahaan daerah. Berarti pertanyaan menjawab yang angka 8, saudara membenarkan peralihan hak dari PT PWU menjadi atas nama PT Sempulur Adi Mandiri ini gimana? Apakah atas nama PT PWU atau atas nama PT anu? PT perusahaan daerah ini kan berdasarkan Perda nomor berapa tadi itu kan bergabung. Ya enggak, ini kan sertifikatnya atas nama siapa? Dan selanjutnya Pak ya, pertama diterbitkan atas nama Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan di Surabaya pada tanggal 28 Februari 1994 ini dihipotekkan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berkedudukan di Surabaya sebesar 1 miliar. Tanggal berapa itu? Tanggal 28 bulan 2 1994 diterbitkan sertifikat hipotek nomor 24 tahun 94. Oke. Terus pada tanggal 27 Februari 2004 ini 27 Februari 2004 ini dilakukan pelunasan berdasarkan roya surat dari Bank Jatim tanggal 28 Agustus 2003 hipotek pertama nomor 24 tahun 94 dihapus. Ada surat royanya nggak yang dilampirkan? Di sini tidak saya bawa karena sudah dilunasi nggak saya bawa. Nggak dibawa sama Bapak? Enggak, ada. Dokumen ada catatan di sini. Ditandatangani kepala kantor. Ya, maksudnya ada di dalam dokumen saudara ada kan? Saya bawa, Pak. Nggak dibawa, tapi ada ya? Enggak ada. Loh, nggak, maksud saya di dalam satu kesatuan dokumennya ada, tapi sekarang nggak dibawa, begitu? 28 Agustus 2003 ya? Iya. Surat roya. Kemudian pada tanggal 19 September 2005 dibalik nama kepada PT Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Sri Areni SHMM BPAT Wilayah Kabupaten Tulungagung nomor 635 tahun 2004 tanggal aktanya 11 Agustus 2004. Untuk berikutnya, pada tanggal 14 Oktober 2004, ini oleh PT Sempulur dipecah-pecah menjadi 26 bidang. Sudah cukup, Pak. Itu dari peralihannya di buku tanahnya itu ya, ukurannya. Baik. Terkait dengan sudah beralihnya nama dari perusahaan daerah, kalau tadi saudara menyebutkan ya, berdasarkan dokumen, tapi faktanya dokumen yang saudara bawa sertifikat beralihnya masih dari nama perusahaan daerah kepada PT Sempulur. Artinya belum ada pencoretan atas perusahaan PD itu menjadi PT Pancawira Usaha berdasarkan perda. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Usai jeda, spesial report mengawal sidang Dahlan Iskan akan kembali sesaat lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Anda kembali menyaksikan spesial report. Sidang perkara pelepasan aset PT PWU memeriksa 5 saksi fakta dari JPU. Kuasa hukum Dahlan Iskan sempat memprotes keterangan salah satu saksi lantaran memberikan keterangan yang tidak diketahui. Saat sidang berlangsung, salah satu saksi dari kelurahan memberikan keterangan yang cukup mengherankan. Pasalnya, saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum terkait proses pelepasan aset PT PWU di Jalan Hasanuddin nomor 1,
Saksi menjelaskan bahwa harga tanah milik PT PBU itu tidak berdasarkan aturan NJOP, melainkan dari harga maklar tanah. Selain itu, saat proses pelepasan tanah PT PBU ke PT Sempulur Adi Mandiri, saksi belum menjabat sebagai lurah setempat. Hal ini diprotes oleh kuasa hukum Dahlan Iskan. Menurut kuasa hukum, seharusnya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum benar-benar saksi fakta. Ketika kita coba pertanyakan, ini yang instansi kantor pertanahan Tulungagung yang menyatakan tidak ada persetujuan dari DPR, saudara dapat bisa itu pendapat pribadi atau dasar dokumen. Jadi dia ngomong itu pendapat kan gitu, pendapat pribadi. Lah kalau pendapat pribadi kan bukan keterangan yang punya nilai pembuktian. Karena kita tanya tadi, saudara tahu tentang bunyi pasal 14, bunyi pasal ini dari mana? Ditunjukkan oleh jaksa kan gitu. Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa keterangan saksi akan diselidiki. Pasalnya, sidang hari ini masih akan berlanjut. Tapi fakta di lapangan dari keterangan saksi tadi, ternyata tanah yang ada di Kelurahan Kenayan, Jalan Hasanuddin nomor 1 Tulungagung, yang notabene tahun 2003 itu pabrik masih operasional, ada tanah, ada gedung, ada mesinnya. Itu dijual sekitar 4 miliar 700 sekian. Tapi NJOP dari keterangan dari BPN tadi dan dari Dispenda itu 10 miliar 900 sekian. Masih di bawah NJOP. Seperti diketahui, jaksa penuntut umum rencananya akan menghadirkan 40 saksi dalam perkara ini. Hingga sidang ke-10, sudah 27 saksi yang dihadirkan jaksa. Dari Surabaya, Ketinesia dan Haryo Hanggoro, MNC Media melaporkan. Pemirsa, kita kembali saksikan cuplikan jalannya sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Karena di sini juga ada dari DPRD menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT Pancawira Usaha tanggal 6 2012 nomor 38 PWU _2 _ 2005 perihal tersebut dalam papak surat bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat Komisi C Masalah Keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan PT PWU Jawa Timur telah diputuskan bahwa seharusnya pelepasan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur diproses dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi kontrol DPRD, setiap pelepasan aset hendaknya diinformasikan atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Diinformasikan dan dikonsultasikan. Iya. Baik. Itu sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dalam jawaban pada angka 22. Iya. Adanya surat itu. Saudara ngomong tadi perda itu ada dalam lampiran. Ada. Saya baca di sini dari angka 1 sampai 24 tidak ada perda. Ada, Pak. Nomor 6, Pak. Ya, ada. Baik. Terus terkait dengan surat izin dari gubernur angka 23. Iya, Pak. Jadi kalau saudara kembali lagi sebelum saya tanya kepada yang nomor 23. Ini tentang apa atas dasar dokumen, ya. Menurut saudara, ini sudah memenuhi syarat, sehingga beralih, kan begitu? Iya. Ya. Kemudian surat dari petunjuk dari Kanwil Provinsi BPN Provinsi Jatim pun juga menunjuk pada surat DPR dan adanya surat gubernur. Terus kemudian disetujuilah tentang masalah peralihan. Tadi dibunyikan atas dasar surat DPR tadi membunyikan apa, Pak? Rules kan? Masalah Pak, ini masalah izin berpedoman pada Undang-Undang 195 tentang PT. Baik, saya nggak tanya karena Bapak bukan ahli gitu ya. Kalau saya tanya organ PT, pengambil keputusan tertinggi di organ PT juga nggak mau. Baik, tapi di situ berpedoman kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas ya. Baik.
Terus kembali kepada pertanyaan masalah, kalau pertanyaan 12 ini menyangkut yang pasal 14, ini pendapat saudara atau apa? Yang mana, Pak? Pasal 14, tadi kan katanya saudara ditunjukkan oleh saudara jaksa, penyidik pada saat di BAP. Terus kemudian saudara menjawab ya, berdasarkan dokumen dalam pendaftaran balik nama, di atas ternyata tidak ada persetujuan dari DPRD. Ini Pak, saya pada saat itu menjawab harus ada persetujuan. Itu menurut saya adalah harta-harta aset daerah atau aset negara yang secara murni dikuasai langsung. Saudara saat itu tadi awal saya tanya saudara pihak yang memproses ini atau tidak? Tidak, Pak. Saudara menjabat apa tidak? Tidak. Saudara bisa memberikan keterangan ini atas dasar apa? Nah, karena dibunyi pasal seperti itu, Pak. Saya harus jawab apa? Ya, sudah kalau dibunyi pasal Anda tafsir pendapat. Maka saya tanya ini pendapat saudara atau apa? Itu pendapat saya sendiri, Pak. Nah, itu gitu loh. Berdasarkan Kalau berdasarkan dokumen saya udah tanya kepada saudara. Dokumen nomor 22 ada nggak? Ada surat DPRD. Surat gubernur ada nggak? Ada. Sekarang saya tanya pasal 14 ini. Saudara pada saat penyidikan ditanya oleh jaksa, penyidik, ditunjukkan pasal itu. Terus kemudian saudara berpendapat kan begitu? Ya sudah. karena pasalnya dibunyi seperti itu, Pak. Ya itu pendapat. Saya tanya lagi, pendapat apa? Saudara yang memeriksa. Yang menunjukkan pasal siapa? Berata majelis ini saksi. Sebentar, ini. Mohon intonasinya, ini kan saksi. Tidak tanya kan tidak begitu intonasinya. Ya. Jadi saudara harus, saya makanya dari awal saya ingatkan saudara, saudara disumpah, ya. Saudara pada saat itu nggak ikut memproses, ditunjukkan pasal 14. Silakan dilanjut dulu. Saudara saksi BPN, terkait dengan tupoksinya BPN itu pernah mendengar atau mengetahui nggak ada perubahan peruntukan di wilayah tersebut? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.